Oke, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, saya Ari Wijakinata. Untuk materi pembahasan material kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Cisco Packet Tracer, yaitu VLAN akses dan VLAN trunking. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan ke VLAN akses dan VLAN trunking. Untuk membahas VLAN akses dan VLAN trunking, kita buat suatu topologi terlebih dahulu. Ada beberapa visi, satu, visi kedua, ketiga, dan visi keempat. Kemudian di sebelahnya kita buat lagi visi satu, visi dua, tiga, dan keempat. Jadi ada 8 visi. Dan kita tambahkan ini apa namanya, switch ya, tambahkan switch. Ini switchnya satu, kemudian switch yang kedua. Nah, kemudian antara switch dan komputer itu harus dihubungkan, jadi menggunakan kabel ya, hubungkan kabelnya. Kemudian kita hubungkan kabelnya juga, dan semua kabel itu dihubungkan, dan juga sama dihubungkan. Kabelnya dihubungkan. Oke, kabelnya dihubungkan, kabelnya juga dihubungkan. Setelah itu kita hubungkan antar komputer, antar switch dengan switch ya. Jadi switch dengan switchnya itu dihubungkan. Kemudian setelah itu kita akan ini masih default VLAN-nya ya, istilahnya belum kita setting atau kita rubah untuk VLAN-nya. Kita rubah misalkan untuk FA01, FA02 itu kita jadikan sebagai VLAN 10, kemudian untuk FA04 dan FA03 kita jadikan sebagai VLAN 20. Caranya kita untuk pertama kali kita buat dulu kabel konsol, tentunya ya, di RS232 masuk ke konsol. Nah, kita buka konsolnya, masuk ke desktop, kemudian masuk ke terminal, kita oke, udah masuk. Kemudian di dalam hak akses perangkat Cisco Packet Tracer ya, untuk mengakses perangkat Cisco Packet Tracer baik switch atau router, itu ada beberapa hak aksesnya, itu mode akses, preferred akses ya, di mode akses, mode preferred, dan mode global configuration. Nah, untuk tanda kutip ini kita memasuki di user mode. Kemudian untuk lebih konfigurasi yang hari itu kita akan masuk ke privilege mode dengan mengetikkan perintahnya N. Dia akan berubah tandanya menjadi tanda pagar. Di switch di mode privilege mode, apa saja ya, fungsi apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, di sini kita melihat konfigurasi, bisa menghapus istilahnya konfigurasi yang sudah dibuat, atau mengcopy atau mengbackup konfigurasi yang dibuat, atau mengkonfigurasi setidaknya jam atau hal yang lain yang berhubungan dengan instruksi atau konfigurasi di dalam jaringan. Oke, kita masuk lagi ke global configuration, karena kita akan men-setting atau mengkonfigurasi perangkat switch ini. Kita akan membuat VLAN ya. Jadi caranya conft atau configure terminal. Nah, setelah kita masuk di configure terminal, kita akan buatkan VLAN 10 ya. Kasih nama, misalkan namanya A. Kemudian setelah diberikan nama VLAN 10, kita buatkan interface-nya, INT interface. RA itu rank, kemudian ranknya jadi FA 01 sampai 2, enter.
Oh maaf, FA01 apa ini? Oh ini FA0 ya. Maaf, FA0 1 sampai 2. Saya tulis salah penulisan. Kemudian masukkan perintah SW switchboard, kemudian AC, kita memberikan hak akses, kemudian memberikan VLAN jadi VLAN 10 ya. Kita masukkan hak aksesnya VLAN 10. Artinya kalau ada perintah SW AC VLAN 10, artinya memberikan ya hak akses kepada komputer dari port FA01 sampai 02 itu bagian dari VLAN 10. Jadi nanti komputer PC 8 dan PC 9 termasuk VLAN 10. Oke, untuk melihatnya ada beberapa perintah do sh VLAN. Oke, kita lanjutkan kembali ke tahap berikutnya. Tadi kita sudah melihat bahwa VLAN 10 ya, VLAN 10 udah ada, ini VLAN 10 itu A aktif di FA01 dan FA02. Kemudian kita lanjutkan ke VLAN 20. Oke, VLAN 20 ya. Oke, kita lanjutkan ke VLAN 20. Ke VLAN 20. Kemudian biasa konfigurasi. Setelah itu kita menggunakan VLAN 20. Setelah itu kasih nama misalkan A, B, dan kita INT interface-nya dari FA03 sampai 4. Enter. Dan kita kasih akses ke komputernya dari untuk FA03 dan 4-nya SP akses VLAN 20 ya. Dan untuk apakah lihat atau tidaknya, masuk atau tidaknya tadi kita buat do sh VLAN ya. VLAN B sudah aktif ya. Kemudian ada VLAN ID-nya VLAN 20, namanya B, kemudian FA03 dan FA04. Kemudian untuk selanjutnya ke VLAN terang ya, VLAN terang ya. Caranya INT FA0-5 ya. Kemudian enter. Setelah itu kita buat perintahnya switchboard ya, MO atau mode terang, TR aja ya singkat. Nah, sudah termasuk kode terangnya. Kita beralih ke komputer ke switch sebelahnya. Misalkan, nah karena ini harus diakses dulu ya. Untuk remote si switchnya kita kasih kabel konsol dulu ya. Nah setelah itu kita remote di komputernya. Maaf, bukan komputer, maksudnya switchnya kita remote. Oke. Kita kasih nama VLAN 10 lagi. Nama N, kemudian conft, dan di sana VLAN 10, kasih nama misalkan A, kemudian interface-nya yaitu FA01, maaf RA ya, range-nya dari FA01 sampai 2. Kemudian kita kasih akses SW AC VLAN 20 berarti ya. Maaf, VLAN 10. VLAN 10. Enter. Do sh VLAN untuk melihat apakah konfigurasinya sudah dikirim atau tidak. Ya, VLAN 10 ini masuk, itu FA01 dan FA02. Kemudian kita buat yang VLAN 20. Kemudian kasih nama B misalkan. Kemudian kita buat interface-nya buat yang FA
03 sampai 4 ya. Kemudian kita kasih akses ya, SW AC, kemudian VLAN 20. Setelah itu kita lihat apakah sudah masuk apa belum. Do SH VLAN ya, sudah masuk ya 20B FA03 dan FA04. Kemudian kita kasih akses juga untuk ke VLAN terangnya untuk FA05 ya, FA0/5 enter, kemudian kasih akses SW OR. Setelah itu untuk supaya komputernya bisa diakses oleh seluruhnya ya, kita akan buat apa sih namanya, IP DHCP di VLAN-nya. Caranya adalah IP ya, kemudian DHCP, kemudian pool misalkan namanya A, IP DHCP pool A. Jadi nama poolnya adalah A. Jadi pool itu ada untuk bentukan ranknya ya. Networknya misalkan 192 atau networknya 10.10.10.1 misalkan. Kemudian 255.255.255.0 misalkan. Kemudian tambahkan default routernya. Default routernya adalah 192.1. Oh maaf, default routernya adalah 10.10.10.1. Untuk networknya itu salah ya, networknya kita betulkan, networknya adalah 0 ini. Nah, 0-nya dulu kita betulkan dulu. Nah, itu ya. Nah, gitu. Kemudian misalnya kalau kita mau kasih ada di servernya, misalkan servernya 8.8.8.8 itu bisa enter. Nah, supaya nanti karena default router tuh 10.10.1 dengan nanti range-nya itu, jadi dari 10.10.1 sampai 10.254 supaya tidak bentrok atau supaya tidak konflik, maka kita buat pengecualian yaitu IP DHCP ya, excluded. Maksudnya adalah supaya tidak yang 10.10.10.1 itu 10.10.1 itu tidak dimasukkan ke dalam akses ke klien. Jadi pada saat nanti servernya memberikan IP 10 sekian, nah itu jadi tidak akan masuk ke sana gitu. Oke, 10.10.1 nya oke ya, sudah kita masukkan. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu IP untuk VLAN 10 nya. Oke, INT ya. Kemudian VLAN 10 ya. Enter. Nah, kemudian IP ADD 10.10.10.1 255.255.255.0. Artinya kita akan memberikan IP interspace di VLAN 10. Dah. Artinya sudah memberikan IP ke 10.10.10.1 ya. Selanjutnya kita akan berikan dulu IP buat VLAN 20. Ya, kemudian kita masukkan. Nah, oke, udah masuk ya. IP ADD 20.20.20 20.20.20.1 dan 255.255.25.0. Nah, kita akan buat dulu ini ya, apa IP DHCP nya. IP DHCP full B misalkan ya. Kemudian masukkan networknya, network
Bentuknya misalkan 20.20.0 kan. Kemudian 255.255.255.0, kemudian enter. Itu masukkan default routernya ya. Default routernya adalah 20.20.1. Enter, kasih DNS nya, DNS servernya misalkan 8888. Fungsi dari DNS server itu untuk memberikan domain akses internet nantinya ya. Kemudian kita buat tuh IP DHCP excluded. Fungsinya IP DHCP excluded supaya IP yang 2020 itu tidak diberikan kepada user ya, karena sudah dijadikan sebagai IP dari VLAN 20 atau VLAN B atau VLAN 20 ya. Kemudian enter. Kita coba ya, apakah sudah terhubung apa belum. Kita coba ke tiap-tiap komputernya. Oke, coba dulu komputernya apakah DHCP-nya sudah berhasil apa belum. Coba di configuration, kemudian DHCP. Ya, sudah berhasil, IP-nya sudah masuk. Dan yang kedua, kita coba di komputer yang kedua. Ya, IP-nya sudah masuk. Kita ke VLAN 20, yaitu yang 20. Apakah IP-nya sudah masuk apa belum? Ya, sama, udah masuk IP-nya. Yang ini juga sama ya. Ini juga sama. Dicoba IP-nya di DHCP. Di VLAN-nya IP-nya sudah masuk. Kemudian kita coba di router, maaf di router, maksudnya di switch di sebelah. Apakah di switch sebelah juga sudah bisa mendapatkan IP? Artinya IP-nya sudah didapatkan dari VLAN sebelahnya, di DHCP VLAN sebelahnya. Ya, artinya VLAN transfernya berhasil ya. Dia nyambung ya. Nah, ini sekarang kita coba yang kedua. Berhasil juga. Kemudian kita coba yang 20-nya, VLAN 20-nya, apakah sudah terkoneksi? Ya, sudah. Kemudian di sebelahnya apakah sudah terkoneksi? Iya, sudah. Artinya sudah bisa berhasil ya. Jadi antar VLAN baik di switch pertama dan switch kedua sudah tersambung. Kita coba apakah tersambung ya. Kemudian dari sini ke sini sambung juga, dari sini ke sini apakah tersambung, dan bisa tersambung ya. Kemudian kita coba lagi dari VLAN ini, VLAN 20 lintas ya ke switch sebelahnya, berhasil juga. Yang ini ke sebelah sini apakah bisa? Ya, berhasil. Artinya konfigurasi yang kita buat sudah berhasil, sudah sesuai ya. Jadi kita buat kesimpulan bahwa VLAN akses itu adalah untuk mengakses ke komputernya, sedangkan untuk VLAN trunking atau VLAN trunk itu untuk membuka antar perangkat misalkan switch dengan switch dengan router gitu ya. Dia menghubungkan antar perangkat, sedangkan untuk VLAN akses menghubungkan antar komputer dengan komputer. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.